Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot. Biasa dipilih kartumu. Teman-teman lagi ngapain? Mungkin teman-teman lagi mau nungguin vlog aku ya, mau dengerin cuap-cuap aku ya. Hehehe. Pede banget ya, Bo. Nggak apa-apa lah ya. Yang penting tidak merugikan orang lain. Nah, terus aku hari ini mau ngapain ya? Oh, aku mau bikin vlog. Nah, kira-kira vlognya apa? Aku mau bikin temanya itu adalah apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan hatimu. Nah, ini dia. Mungkin ini bisa untuk teman-teman yang sekarang sudah punya pacar tapi lagi ada masalah. Terus atau mungkin teman-teman yang masih sendiri yang baru dekat dengan seseorang, pengen tahu kira-kira apa yang dia lakukan untuk apa yang akan dia lakukan untuk mendapatkan hatimu. Nah, itu dia temanya. Jadi teman-teman boleh bayangkan orang terdekat ya, atau yang sekarang sedang kamu dekat atau kamu jalani, dan tetap sesuai dengan apa ya, pilih kartunya sesuai dengan keinginan hati. Jangan aduh harusnya tadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, jangan. Itu nggak fair, nggak aci. Oke, baiklah, aku akan kocok kartu aku seperti biasa teman-teman. Tapi sambil aku kocok, teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya ya. Teng 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 teng. Oke, aku akan kocok kartu aku. Nah, teman-teman lihat sendiri, aku tidak milih-milih kartu, aku tetap akan pilih kartu dengan kondisi kartunya tertutup. Oke, ini nomor 1. Ya, nomor 1 double, nggak apa-apa ya. Nomor 2 dan nomor 3. Oke, silakan teman-teman. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Sekali lagi temanya apa yang akan dia lakukan untuk mendapatkan atau meluluhkan hatimu. Oke, silakan pilih dan tetap boleh teman-teman bayangkan dia. Oke, sudah. Baiklah, aku akan mulai jawab nomor 1, tapi ini 2, 3, dan 4 aku akan geser. Aku akan mulai nomor 1. Yang pertama, kalau aku lihat dari gambaran kartu aku sih di sini ada rasa suka ya. Yang aku lihat memang dia itu suka ya sama dirimu, dan dia memang apa ya, ada hati sama kamu. Dan aku juga lihatnya apa namanya, cuma dia itu orangnya belum terlalu bisa basa-basi ya. Maksudnya gini, basa-basinya dia agak-agak canggung. Basa-basinya dia malah kayak apa ya namanya, kayak posisinya serba salah, tapi sebenarnya dia suka sama kamu. Dan dia kayak apa ya namanya, sudah sedikit cukup memendam rasa sama kamu gitu. Cuma memang aku lihat dari kartu aku juga di sini, posisi kondisinya juga kayak dia serba salah, dia kayak bingung. Nanti kalau misalnya saya nyatakan perasaan, takutnya kamu nggak suka gitu, takutnya kamu malah jadi minder, takutnya malah kamu jadi bilang gombal lo, cuma ngomong gini doang gitu. Jadi kayaknya dia tuh kayak serba salah dan serba nggak enak gitu kalau aku lihatnya. Dan aku juga lihat sih di sini juga istilah kasarnya ya, yang aku lihat juga apa ya namanya ya, bagaimana sih caranya dia untuk bisa ibarat kata menaklukkan hatimu dengan segala bentuk kondisi yang ada dan permasalahan yang ada. Sebenarnya satu, tunjukin lo rasa tanggung jawab. Kalau cuma sekedar rasa suka dan sayang aja, itu bisa lah ya, kita cuma sekedar mengutarakan kata-kata. Tapi kalau dengan rasa tanggung jawab, dengan rasa kayak apa ya namanya ya, menunjukkan kalau misalnya kamu memang berani untuk menyelesaikan masalah, dan kamu juga memang istilah kasarnya berani untuk mengungkapkan dan kamu berani bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu lakukan. Jangan diartikan yang jelek ya. Nah, itu nggak ada masalah gitu kan, karena sebenarnya sosok kamunya itu butuh untuk apa ya, sosok kamu tuh butuh untuk sebuah kepastian. Sosok kamu tuh butuh sesuatu hal yang mungkin tidak perlu dengan lo ungkapin kata-kata terus, tapi gue pengen ada bukti. Nah, bukti inilah yang harus kamu tunjukin dengan rasa tanggung jawab kamu. Oke, misal kamu berbuat salah dalam arti kamu tidak sengaja membohongi dia karena kamu nggak sengaja bertemu dengan banyak teman-teman kamu, mungkin salah satunya di situ ternyata ada mantan kamu. Nah, mungkin kamu cuma bilang
kalau saya cuma bertemu sama teman-teman saya gitu kan, saya tidak ada bertemu dengan mantan saya, tapi ternyata ada misal ada mantannya gitu kan di sana. Nah tapi pada akhirnya dia bohongnya dia mungkin ketahuan kamu, dan dia berani bertanggung jawab atas hal itu. Saya menjelaskan dulu begini-gini, saya bukan tidak mau bilang sama kamu karena saya juga nggak tahu kalau ternyata ada mantan saya gitu loh. Kamu sudah keburu marah sama saya jelaskan, kamunya tidak terima, ya emang begini apa adanya gitu kan. Saya sudah menjelaskan sesuai dengan apa yang saya rasakan dan sesuai juga dengan apa yang memang kenyataannya. Kalau kamu tidak percaya, saya ada buktinya kok gitu kan. Akhirnya misalnya buktinya itu chat-chatan di grup gitu kan, dikasih tahu, karena mungkin bisa aja dia dan mantannya itu satu sekolah atau satu kuliahan dulu gitu kan. Jadi chat-chatan di grup. Nah di grup itu dia bilang ya udah kita berlima yuk ketemu, ternyata ada satu temennya yang ngajak mantannya dia gitu. Jadi ya istilah kasarnya kayak apa ya namanya ya, kayak memang apa ya, dianya juga memang nggak sengaja ketemu dengan mantannya itu karena memang bukan dia yang menginginkan, atau memang istilah kasar ada janjian di grup, tapi memang ternyata kondisinya itu adalah ya memang ada satu temannya di grup itu, atau mesti ada satu temannya di dalam janjian untuk ketemu itu, atau misalnya janjian untuk bukber, ternyata ngajak mantannya, sehingga kamu tahu, kamu kecewa karena kamu ngerasa dibohongi sama dia karena dia tidak cerita. Tapi sebenarnya dia bukan tidak cerita karena memang dia tidak tahu kalau ada mantannya, dan disitulah dia berharap kamu bisa sedikit maafkan dia karena memang dia nggak tahu apa-apa, karena memang dia ngerasa saya nggak ketemu mantan saya gitu, saya nggak ketemu apa ya namanya, saya nggak ada komunikasi dengan mantan saya. Ternyata anak-anak yang lain pada ngajak untuk ketemu, ya saya pas udah di sana ternyata ada dia, saya nggak mungkin dong langsung buru-buru pulang. Paling tidak saya menghargai untuk duduk beberapa jam atau minum dulu, habis itu saya pulang. Saya juga nggak lama kok, kamu lihat aja saya datang jam berapa, saya pulang jam berapa gitu. Kenapa? Karena saya tanggung jawab sama kamu dan saya takut kehilangan kamu. Nah itu dia. Jadi sebenarnya si dia ini sebenarnya gampang sih, sosok dia ini yang nomor satu ini untuk meluluhkan hatimu. Udah jujur aja gitu kan, apa yang terjadi itu jujurin gitu. Maksudnya jangan cuma sekedar omongan saya apa namanya, enggak kok gue gak ketemu mantan, cuma malahnya jadi marah-marah karena ngerasa dituduh. Jangan, tapi kamu tunjukin kalau memang ternyata kamu nggak sengaja ketemu dengan mantan, dan kamu nggak ada niat juga untuk ketemu dengan mantan, tapi karena ada teman-teman yang lain mungkin ngajak ketemu si mantan ini diajak, jadi mau tidak mau pada akhirnya ketemu gitu. Dan mungkin si dia tahu kamu ngambek, pada akhirnya si dia kayak harus apa ya, gue harus bisa luluhin kamu lagi karena memang gue nggak salah di sini, karena memang gue nggak ada niat untuk jahatin kamu, nggak ada niat untuk duain kamu, atau bahkan nggak ada niat untuk bohongin kamu. Tapi ternyata di grup aku sudah ceritakan ke kamu, kamunya belum percaya, pada akhirnya aku harus bisa menaklukkan kamu. Ya pada akhirnya dia mungkin cari saksi yang lain atau teman yang lain untuk menjelaskan kalau memang ternyata dia yang ngajak mantannya untuk hadir di situ, bukan karena maksudnya sosok temannya dia yang ngajak mantannya untuk hadir di situ, bukan dianya yang untuk ngajak mantannya gitu. Jadi ya pada akhirnya kamu luluh dengan mungkin rasa tanggung jawabnya dia, rasa penjelasannya dia untuk mengutarakan apa yang dia rasakan dan apa yang dia lakukan saat bertemu dengan mantannya. Ya alhamdulillah hubungan kalian jadi baik-baik saja, dan apa ya istilah kasarnya sama-sama sudah saling memaafkan. Nah itu dia. Jadi nomor satu, bagaimana cara meluluhkan hatinya dia, sebenarnya gampang. Kamu tanggung jawab, kamu bisa jujur, dan kamu bisa memberikan sesuatu hal yang bikin dia percaya dan nyaman sama kamu. Itu dia nomor satu. Kalau aku lihat juga di sini untuk nomor 2, ini nomor 3, 4 aku geser ya. Nomor 2-nya di sini adalah apa yang harus kamu lakukan di sini, Kak? Sepertinya sosok dianya ini pernah membuat kesalahan karena berselingkuh ya. Dan di sini ada kartu ilmu baru, ilmu pertobatan, dan satu lagi cuek gini. Sebenarnya agak susah untuk menaklukkan si kamu untuk nomor 2, bukan karena si kamunya itu tidak cinta, bukan karena si kamunya juga tidak suka gitu kan, tapi karena si posisi kamunya itu kecewa dan sakit hati karena sempat diselingkuhin, dan di dalam selingkuhannya itu juga ternyata kamu cukup kecewa kamunya, dan di dalam proses kekecewaan itu ternyata dia juga menyesal, dan dia sudah menunjukkan itikat baik dengan cara istilah kasar dia bertobat, dengan cara dia menyesali apa yang sudah dia lakukan. Tapi ternyata perjuangannya dia bukan sia-sia ya, tapi ternyata untuk menaklukkan hati yang sudah terluka, ibarat kata sebuah kertas yang sudah diunyel-unyel ya, dia nggak akan bisa kembali lurus lagi gitu loh, pasti ada leceknya. Nah ini istilah kasar seperti itu, seperti hati kamu yang mungkin
sudah lecek, sudah apa ya namanya, tidak beraturan lagi bentuknya, walaupun posisinya bisa lurus tapi tidak beraturan, yang pada akhirnya untuk sosok dia menaklukkan hati kamu tuh susah, bukan karena kamu benci, bukan karena kamu tidak sayang, tapi karena memang kamu merasa sakit hati dan kecewa, dan kekecewaan itu ternyata belum bisa membuat hubungan kalian akan kembali lagi atau hubungan kalian baik-baik saja. Bahkan yang aku lihat dari kartu aku, sosok kamunya ini sangat menghindar dari dia. Jadi sebenarnya sih dia, kalau menurut kartu aku ya, dia sudah melakukan sesuatu hal yang maksimal ya, dengan dia menunjukkan itikat baik, dengan dia menunjukkan mungkin dia selingkuh, misalnya dia selingkuh tahun kemarin bulan Agustus, terus ketahuan misal bulan November, putuslah kalian ya. Nah dari Desember itu sampai sekarang si dia ini melakukan untuk perubahan. Maksudnya gini loh, aku tuh udah lebih baik, aku tuh nggak mau macam-macam lagi, aku tuh cuma cinta sama kamu tahu nggak, aku tuh stres banget loh, kepikiran ini kepikiran itu. Dan mungkin di dalam stres kepikiran ini itu ya, kamu melihat ada perubahan dalam dirinya dia gitu kan, ada perubahan, ada rasa tanggung jawab dalam dirinya dia. Tapi balik lagi, namanya rasa kecewa itu yang dia tidak bisa pungkiri. Nah di kekecewaan tersebut itulah yang membuat dia pada akhirnya kayak ngerasa gini, gue harus kayak gimana, maksudnya iya, di kecewanya kamu itu dia jadi kayak berpikir, gue harus gimana lagi gitu kan, gue sudah melakukan sesuatu hal yang maksimal banget, ternyata belum bisa meluluhkan hati kamu gitu ya. Sebenarnya balik lagi, tidak, sosok dia itu tidak bisa menyalahkan kamu. Karena apa? Karena namanya orang kecewa, sudah lecek hatinya ya, sudah banjir air mata, diselingkuhin, ternyata malah apa ya namanya ya, untuk memaafkan pasti kan ada rasa susah. Mungkin memaafkan bisa, tapi kalau untuk kembali lagi mungkin seperti dulu lagi agak-agak susah. Karena disinilah yang mungkin sosok dia itu menuntut untuk bisa kembali seperti dulu, tapi dia tidak mengerti hati kamu seperti apa, leceknya hati kamu seperti apa, sehingga membuat hubungan kalian sepertinya di kartu aku, si sosok kamunya itu menghindar. Walaupun mungkin masih ada status pacaran, tapi sepertinya dia menghindar. Kok status pacaran, mungkin status untuk dekat ya, tapi sosok dianya menghindar, sosok kamunya menghindar. Ternyata ya aku lihat dari kartu aku, posisinya kamu terlalu kecewa dengan hal itu, walaupun dia benar-benar menunjukkan itikat baik, itikat pertobatannya dia gitu kan, menunjukkan benar-benar dia minta maaf, dia menyesali segala bentuk apa yang dia lakukan, tapi belum bisa mengobati luka kamu, leceknya hati kamu untuk bisa lurus lagi. Jadi sebenarnya untuk nomor 2, apa yang akan dia lakukan untuk bisa meluluhkan hati kamu, sebenarnya semuanya sudah dilakukan ya. Salah satu itu adalah ada unsur pertobatan, dia ada unsur ibarat kata pengen hidupnya lebih baik, tapi ternyata di dalam perjalanannya itu agak susah, dan di dalam perjalanannya juga ternyata kamunya belum bisa luluh, sehingga membuat hubungan kalian jadi kayak ngegantung, dan dianya belum bisa memberikan kepastian yang bagaimana, tapi dianya yang penting sudah berusaha, dan dia tetap pengen minta kembali lagi sama kamu, tapi kamunya masih sedikit menghindari. Walaupun kamunya masih single dan belum ada yang lain, tapi kamu sedikit menghindari, walaupun kamu masih ada rasa suka stalker dia atau kepoin dia, tapi ya di sisi lain kamu masih bingung harus berbuat apa. Jadi ya nomor 2 ini, kalau aku lihat secara tidak langsung posisinya masih menggantung, karena dari sosok kamunya belum terlalu memberikan sebuah kepastian yang jelas, dan mungkin dari dianya sudah berusaha untuk meminta maaf atas kesalahannya dia dan menyesali kesalahannya dia, tapi ya tetap kamunya susah untuk memberikan sesuatu hal yang memberikan sesuatu hal yang bisa merubah hatimu untuk bisa lebih percaya lagi sama dia. Ternyata itu susah. Jadi ya nomor 2 sabar, dan semoga nantinya bisa bikin sesuatu hal, ada sesuatu hal yang bisa bikin dia luluh. Nah itu dia. Nah sekarang nomor 3, kira-kira apa sih yang akan dia lakukan untuk bisa bikin hati kamu luluh? Dia itu tipe yang posesif, cuma jeleknya dia itu adalah emosian. Jadi untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 3 adalah sebenarnya gini, kalau kamu pengen menaklukkan hatinya dia, kamu jangan tunjukin sisi kamu yang sisi kamu yang ini yang terlalu sisi dia yang terlalu egois. Kalau dia menunjukkan sisinya dia yang egois, yang agak-agak suka marah-marah sama kamu, ya wajar lah. Kalau aku lihat dari kartu aku, kamunya nggak mau sama dia, kamunya terlalu posesif, kamunya terlalu dianya yang terlalu curigaan, dianya yang terlalu posesif, dianya yang terlalu pengen kamu mengikuti apa yang maunya dia, ya wajar kalau misalnya sosok kamunya itu ilfil, dan sosok kamunya itu yang nggak mau gitu ya. Masa nggak mau tuh dalam arti adalah ya sosok kamunya yang pada akhirnya yang
apaan sih nih orang gitu kan, bikin males aja, bikin ilfil aja. Nah istilahnya kayak gitu. Nah jadi kalau aku lihat sih untuk nomor 3 apa yang harus kamu lakukan untuk meluluhkan hatinya dia, sebenarnya sabar, tenang, jangan terlalu posesif, jangan terlalu curigaan, dan jangan terlalu apa ya istilah kasarnya ya, jangan terlalu juga apa ya, kalau chat yang belum dibalas kamu yang buru-buru telepon terus marah-marah nggak jelas, ya kamu kemana aja sih, kamu nggak tahu apa aku khawatirkan pasti bukan bikinnya dia jadi semakin happy bikin kamu semakin happy diperhatiin, malah semakin ilfil gitu kan perhatian dari dia gitu kan. Jadi kayak apaan sih nih ngasih perhatian begini banget, bukannya gue jadi kayak lulu malah gue jadi sebel sama lo gitu. Jadi ya jangan sampai itu terjadi gitu. Jadi udah gitu kan, sosok dia ini untuk menaklukkan hati kamu itu gampang. Udah lo jangan terlalu posesif, boleh ngasih perhatian semaksimal mungkin. Jadi jangan jangan terlalu yang gimana gitu, karena malah yang semakin gimana bikin dia ilfil, bikin dia kayak ngerasa apaan sih nih orang kok begitu banget, apaan sih nih orang malah bukan bikin gue jadi kayak mau luluh, jadi kayak bikin gue tambah malu dan tambah ilfil gitu. Jadi ya alhamdulillah sih kalau aku lihat dari kartu aku nomor 3 ini memang masih ini ya, karakter satu sama lain itu masih belum ketemu. Yang satu nggak suka diposesifin, yang satu posesif banget, terus yang satu lagi pengen perhatiannya tenang-tenang aja, tapi yang satu terlalu overthinking gitu kan. Kayak misalnya kamu jatuh sedikit, ya Allah apa yang rusak, apa yang sakit, terus tangan kamu gimana, patah nggak, ya elah cuma keseleo doang, masa iya sampai patah, atau cuma kesandung doang, masa iya sampai patah gitu, istilah kasar kayak gitu. Jadi kayak kamu kayak ngerasa apa sih ini orang lebay banget gitu kan, bukannya dewasa malah tambah lebay gitu. Jadi sebenarnya yang nomor 3 itu yang apa yang harus kamu lakukan ya, lu maksudnya jangan terlalu posesif, jangan terlalu memberikan perhatian yang lebay banget, terus jangan juga terlalu neko-neko. Ya udah simple aja sama dia, sama kamu, karena kamunya itu karakternya sederhana, karakter yang nggak terlalu suka yang dineko-nekoin. Yang penting apa adanya, perhatiannya secukupnya, insya Allah itu bisa bikin malah kamu luluh di hadapan malah bikin kamu bisa luluh gitu loh. Jadi jangan sampai jangan sampai si dia ini jadi kayak membuat ilfil si kamu, malah jadinya kamu yang harusnya bisa luluh malah jadi ilfil sama si dia. Nah makanya si dia ini jangan terlalu overprotective, jangan terlalu egois, jangan terlalu perhatiannya overthinking, dan jangan juga istilah kasarnya berpikiran jelek-jelek tentang dia. Itu dia nomor 3. Sebenarnya lebih ke karakter ya kalau nomor 3 ya. Nah yang nomor 4, apa yang harus dia lakukan? Sebenarnya kalau aku lihat dari kartu aku, apa yang harus dia lakukan untuk kamu, gak usah kamu terlalu menunjukkan titik kesuksesannya dia. Maksudnya gini, dia gak usah terlalu menunjukkan titik kesuksesannya dia. Karena apa? Kalau sosok kamu itu kayak mau memberikan sesuatu hal, udah sih nyantai aja, jalanin aja. Maksudnya gini, gak usah yang kayak kesannya buru-buru, dan gak usah kesannya untuk pamer sesuatu hal yang kayak orang-orang yang ini loh aku udah sukses, ini loh nanti calonnya anakku, misalnya perwira, ini loh nanti calonnya anakku, misalnya pramugari, ini loh calonnya anakku nanti sudah pegawai tetap bank BUMN, misalnya kayak gitu. Nah tapi kan malah takutnya bikin si kamunya jadi ilfil. Jadi si kamunya itu pengen udah karakter apa adanya, sederhana aja gitu. Dan walaupun memang si kamunya juga melihat dari sosok pekerjaan, karena kan namanya kita hidup bukan kita matre ya, tapi kan pengen ada kehidupan yang lebih baik, dan lebih baiknya juga bukan buat diri kita sendiri, tapi kan buat keluarga dan anak-anak nantinya. Nah makanya walaupun si sosok kamunya ini kayak pengen juga memiliki pasangan yang serius dan yang ibarat kata mapan, tapi tidak mau terlalu terlalu nunjukin gitu loh. Ini loh nanti kalau kamu beruntung nih dapat sosok si dia yang kayak gini. Jadi ya dia nggak mau yang kayak gitu, udah biasa aja gitu loh. Maksudnya nggak usah terlalu menunjukkan sisi kamu ini siapa gitu. Dan di dalam perjalanannya ternyata yang sedikit bikin kamu lulus sama dia itu adalah kamu friendly, temennya banyak, pintar bergaul, dan dia seneng akan hal itu. Karena apa? Dia merasa kalau si sosok kamu ini merasa kalau dia itu berarti mempererat tali silaturahmi, dan sosok dianya itu di matanya kamu itu adalah kayak orangnya nggak bakal pelit. Karena apa? Karena dia friendly dan murah senyum dan mau berbagi terhadap sesama. Jadi itulah salah satu nilai plus yang mungkin bisa membuat si kamu luluh, maksudnya yang membuat si kamu luluh karena dianya mau berjuang gitu loh. Dan perjuangannya dia ini memang yang aku lihat juga dari kartu aku, ya memang perjuangan yang cukup santai tapi serius gitu loh. Dan dianya juga tidak yang
serta merta terlalu muluk-muluk yang harus begini harus begitu gitu. Tapi ya alhamdulillah sosok dianya ini juga bisa mengikuti ritmenya, bisa juga sama kamu yang dia tidak mau menunjukkan dia pakai apa, dia siapa gitu ya. Alhamdulillah pada akhirnya perjalanannya juga kelihatan kamunya juga luluh karena kamu ngerasa dia friendly, temennya banyak, dan walaupun dia sudah sukses, tapi di mata kamu dia tidak terlalu over menunjukkan kalau ini loh gue. Itulah yang pada akhirnya bisa membuat sosok kamu luluh karena dia. Nah itu dia nomor berapa tuh? Nomor 4. Nah, walaupun awal-awal nomor 4 hubungan kalian belum terlalu ada status, tapi paling tidak di nomor 4 ini akhirnya juga membuat kamu luluh di hadapan dia. Nah itu dia teman-teman, 1, 2, 3, dan 4 sudah aku jelaskan seperti biasa. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya, dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankan. Semoga lancar dan selalu patuhi 3M nya, jangan lupa ya. Selalu sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.